Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, awati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, sore hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita untuk belajar bersama, untuk selalu belajar mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Semoga kita selalu senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita tentunya bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, awati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan belajar tahsin online bimbingan baca Al-Qur'an sesuai yang sudah di-share di grup. Ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Royan Pacitan. Insyaallah dalam beberapa kali pertemuan, 4 kali pertemuan, insyaallah kita akan belajar sesuai dengan materi yang sudah di-share di grup. Insyaallah begitu. Nanti di akhir sesi, jikalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Ya, nanti ketika praktek pun di suaranya mungkin di mute saja. Nah, nanti ketika mungkin saya tunjuk baru dibuka suaranya begitu, nggih. Gitu. Alhamdulillah, kita langsung saja karena waktunya mungkin nanti terbatas. Kita langsung ke slide yang pertama. Ya. Insyaallah kita akan belajar ya. Nanti dalam beberapa kali pertemuan ini, yang pertama makharijul huruf, ya, makharijul huruf, kemudian ya, nanti sifat-sifat huruf, hukum nun mati ya, dan juga tanwin dan juga hukum mim mati. Ya, insyaallah yang akan kita pelajari adalah ini. Ya, yang akan kita pelajari sesuai ini. Ya. Sebentar. Ya. Yang pertama adalah makharijul huruf. Jadi makharijul huruf itu artinya sesuai yang telah di sini ada tempat keluarnya huruf ketika membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah secara garis besar itu ada 5. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ya, ada 5 tempat keluarnya huruf. Ya, kita akan membahas saja langsung biar cepat. Yang pertama ya ada al-jauf atau rongga mulut. Ya. Jadi al-jauf itu adalah rongga mulut. Kemudian al-halq atau tenggorokan. Ya. Kemudian al-lisan atau lidah. Jadi di lidah nanti paling banyak pembagiannya. Al-lisan paling banyak bagiannya. Kemudian nanti asyafatain atau 2 bibir. Jadi bibir itu nanti juga ada tempat keluarnya huruf juga. Dan yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum ini adalah dari hidung. Jadi ada huruf hijaiyah yang keluarnya dari hidung. Nah, kita akan membahas langsung saja. Yang pertama adalah al-jauf. Nah, al-jauf itu rongga mulut. Ya, rongga mulut. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Al-jauf atau rongga mulut. Nah, rongga mulut itu tempatnya sudah ada yang slide tersebut, ya. Sebentar. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, ini merupakan rongga mulut. Jadi ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah ketika kita mengucapkan A, ya, ketika kita mengucapkan A, maka mulut kita harus terbuka. Coba kita praktik bersama-sama. A. Ya, mulut harus terbuka. Jadi tidak boleh ketika kita mengucapkan A itu kayak biasa, kayak maksudnya kayak ditahan. Nah, tapi kita harus terbuka, ya.
A. Coba semuanya, 1, 2, 3. A. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya I. I ini adalah kita dengan menarik bibir kita yang bawah saja. Ya, coba I. 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 Kemudian yang terakhir adalah U. Ketika U kita harus memonyongkan mulut kita. Ya, jadi memonyongkan mulut kita ke depan. Ya, saya contohkan U. Coba. U. Sekarang A, I, U. A, I, U. Ya, jadi harus sempurna ya di 3 ini. Ini adalah dasar. Jadi rongga mulut ini adalah yang dasar al-jauf. Ya, insya Allah mudah. Ya, ketika A maka kita harus membuka mulut kita dengan sempurna. Ketika I maka kita harus menarik bibir kita yang bawah. Dan ketika U kita harus memonyongkan mulut kita. Coba sekali lagi. A, I, U. A, I, U. Ya, ini adalah al-jauf ya. Insya Allah pertama ini ya, insya Allah mudah dipahami kalau al-jauf. Nanti kita prakteknya ke Al-Quran ketika kita sudah menyelesaikan materi ini. Ini adalah materi dasar insya Allah, makhorijul huruf. Ya, jadi ketika A kita membuka mulut kita, ketika I kita menarik bibir kita, dan ketika U maka kita harus memonyongkan bibir kita. Kuncinya di situ insya Allah. Nah, kita lanjut ke yang al-halq. Ya. Al-halq itu adalah tenggorokan ya. Jadi al-halq itu adalah tenggorokan. Ya. Tenggorokan. Di sini terbagi menjadi 3. Ya. Al-halq terbagi menjadi 3 ya. Jadi tenggorokan ini terbagi menjadi 3 tempat keluarnya huruf ya. Bawah, tengah dan atas. Nah, hurufnya pun sudah ada di slide itu. Yang paling bawah itu hurufnya ada 2 huruf saja. Coba A sama H. Ayo. A. A. A, H. A. H. A, H. A, H. Nah, maka bisa dirasakan di bawah sendiri ini. Nanti getaran itu akan ada di tenggorokan paling bawah. Aha. Ayo, bisa dicoba. Aha. Aha. Ya, yang tengah, ya tenggorokan bagian tengah ini juga ada 2, ya. Hurufnya ada 2. Yang pertama ada H dan yang kedua ada A. Coba H. 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 Bersih tanpa ada serak-seraknya. Kalau masih H itu berarti tandanya masih belum sempurna. Coba H. H. Yang kedua A. A. Ya, coba Mbak Ulfa coba. Yang pertama H. Kemudian A. Ya, coba ini yang akunnya Mbak Nur Siska, coba suaranya dibuka. Mbak Nur Siska, yang akunnya Mbak Nur Siska. Ya, coba H. H ya, H ya, H. A. Ai. Au. Ya, jadi yang di tengah ini ada 2 huruf, H sama A. Kemudian yang di atas sekarang, ya, yang di atas hurufnya ada 2 huruf juga. Coba kho. Ayo. Kho. Kho. Kho ini suaranya dari tenggorokan paling atas, bisa dirasakan. Kho. Kho.
Ha. Kemudian yang kedua, go. 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 Contohnya ya, Go. langsung praktik saja. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil Maghdubi alaihim. alaihim. Ya, coba yang akunnya Hana Lala Layana ini coba ayo. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim. maghdubi Ghairil maghdubi maghdubi. Ya, coba Mbak Anissa Solihah coba dibuka. Ya, coba. Ghairil maghdubi Ghairil maghdubi maghdubi. Ya, alhamdulillah. Jadi al-halq tenggorokan terbagi menjadi 3. Yang bawah sendiri a sama h, tengah h sama a, dan yang atas sendiri kho dan go. Ketiga-tiganya insyaallah mudah dipahami karena keluarnya dari tenggorokan. Ya, jangan sampai keliru. Mungkin a jangan taruh di tengah. Ketika a ditaruh tengah jadinya malah a. Coba ini praktek yang ain. Alaikum. Coba. Alaikum. 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 Iya. Alaikum. Mbak Naila Aziza coba dibuka. Ya. Alaikum. 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 Mbak Ain. Alaikum. Oh. Alaikum. Kurang. Alaikum. Di tengah ditahan. Alaikum. Alhamdulillah. Kita langsung lanjut ya. Jadi di al-halq ini insyaallah terbagi menjadi 3. Ada yang tanyakan mungkin sebelum kita lanjut? Karena ini masih dasar ya, biar cepat selesai. Ya, ini adalah alisan. Alisan paling banyak karena ada beberapa bagian. Makhodijul huruf, alisan itu ada 18 huruf. Ya, ada 18 huruf yang itu dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Nah, insya Allah kita akan mengupas satu persatu. Yang dari yang pertama, yang paling belakang ya. Ya, yang paling belakang. Ya, sebentar, yang paling belakang. Sebentar. Ya, yang paling belakang hurufnya ada di paling belakang ya, yakni ujung lidah, bukan ujung daya tapi lidah bagian belakang ya, itu diangkat ke langit-langit. Jadi lidah bagian belakang itu diangkat ke langit-langit. Hurufnya ada o. Coba O. o, O. qi, Qi. u, baqu, Baqo. baqu. Baqo. Jadi huruf o ini mempunyai sifat qalqalah, yakni memantul ya. Huruf o itu lidah bagian belakang dengan mengangkat ke langit-langit. Coba bersama-sama. Koki kubako. Koki. Ya, coba satu-satu ya. Mbak Anissa Solihah coba praktek di o. Ko. Pi. Qi. U. U. Baku.
bako, Qoqiqu baqo. qoqiqu bako, Ya, langsung Mbak Naila Azizah. Ya, bisa dibuka suaranya. Mbak Ulfa Zada, coba dibuka. Coba praktek di Maaf ya Ustadz kalau belum benar. Ya, Oh, oh. oh, Jadi lidah bagian belakang diangkat. Oh. oh, Mulutnya tetap biasa ya. Saya contohkan. Oh, jadi tidak monyong juga. Oh, tapi biasa saja. Oh, oh, ti, ri, u, u, bako, bako, min qablikum, qablikum, min qablikum. qablikum. Ya, langsung Mbak Nur Siska, coba dibuka suaranya. Mbak Nur Siska, bisa dibuka suaranya? Ya, coba. Oh. Ayo. Oh. Oh. Ti. Ti. Oh. Ki. U. Ki. U. U. Bako. U. Ya. Mbak Hana, coba. Oh. Bako. Oh. Ti. Ki. U. Ku. Bako. Bako. Min Bako. qablikum. Min. qablikum, Min qablikum. Min. qablikum, Iya. Yang akunnya Redmi, siapa ini mungkin? Ayo, Oh, Qi, qi, Bako. baqo, Dipantulkan, bukan bako, tapi bako. Kayak kembali ke ko lagi, tetapi tidak sesempurna ko, tapi bako. baqo, Ya, kalau masih bako berarti itu jangan dipantulkan ke tapi pantulkan lagi ke ko, tapi tidak sesempurna itu. Bako, baq, bako. baq, Min qablikum. min qablikum, Ya, alhamdulillah. Kita lanjut kita percepat ya. Kalau ko tadi mengangkat lidah bagian belakang, sekarang kebalikannya. K itu lidah diturunkan ke bawah malah, yang paling belakang. Jadi kebalikan dari huruf ko. Kalau ko mengangkat, kalau K itu diturunkan lidah yang paling belakang. Coba K, ka, ki, Ka, ki, ku. ku, Jadi kaf itu memiliki sifat hamas. Sifat hamas itu udara yang mengikuti. Jadi ka, ki, ku. ki, ku, Kaki kubak. kaki, Kubak. Ya, kaki kubak. kaki, kubak, baq, Ya, saya suaranya hilangi semua aja dulu, nanti saya buka kembali. Bentar ya, kita prakteknya sambil praktek sendiri semuanya. K, ki, ku. Jadi huruf kaf itu memiliki sifat hamas, ya, sifat hamas.
Yang intinya kita sambil ketika mengucapkan huruf kaf itu dengan menyertai angin. Ka, ki, ku. Nah, kita lanjut saja, kita percepat nanti bila ada pertanyaan biar di sesi akhir saja. Selanjutnya 3 huruf ya, 3 huruf yang ada di tengah lidah. Ya. Saya bundarin di sini ya. 3 huruf hijaiyah yang itu merupakan di tengah lidah. Caranya adalah tengah lidah ya dikenakan ke langit-langit. Jadi tengah lidah itu diangkat ke langit-langit. Misalkan ini ya, ini langit-langit misalkan. Kemudian ini lidah, jadi lidah itu melengkung ke atas. Nah, hurufnya ada 3. Yang pertama ja, yang kedua iya, dan yang ketiga adalah sya. Ja, iya, sya. Coba Mbak Anissa kita praktek ya 3 huruf itu. Sebentar, saya bukakan dulu. Coba Mbak Anissa, sebentar. Ya, Ustaz. Ayo, ja, iya, sya. Ja, ya, sya. Da, Da, ja, da. ja, huruf ja ya, bukan da, Oh. ja. Ja, 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 iya, sya. ja, ya, sya. Ya, saya tutup kembali. Kemudian Mbak Ulfazada. Ya Ustadz. Ayo. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ya, diperbaiki di ja coba. Ja, Ja. ja. Contoh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba jim. Ayo. Nirrajim. 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 Ya, di ja tadi ya. Ja dia ingat tadi ya. Tengah lidah diangkat ke langit-langit. Coba yang sya. Sya. Betul, sya. Sya. Ya. Sya. Kemudian yang terakhir ya. 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 Kita lanjut ke berikutnya. Mbak Hana. Saya bukakan. Ayo. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Coba ya. Ya, Sya. sya. Tebel. Jangan sampai sya tapi cukup cepat. Sya, sya. Sya. Jadi huruf sya itu mengalir sifatnya ya. Sya, sya. Tebel. Sya. Sya. Asyaiton. 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 Sekarang yang ja. Ja. Janji jubaj. Jaji jubaj. Baj. Baj. Qalqalah ya. Jadi pantulkan. Baj. Baj. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang ganti Mbak Nur Siska. Coba ya. Mbak Nur Siska. Lakukan sebentar. Ya. Ya, kita praktek tadi ya. Yang bagian tengah tadi ya. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ja, Ja, ya, ya, sya. sya.
Ya, alhamdulillah. Jadi intinya 3 huruf hijaiyah itu bertepatan di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ya. Sekarang Mbak Aziza coba Anda bukakan. Ja, ya, sya. Sya-nya jangan sampai sya, tetapi sya. Sya. Ya, ya, sya. Ja, ya, sya. Sekarang yang sya ya. Asy-syaiton. Asyaiton. Nirwajim. Nirrojim. Sekarang yang ya. 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 Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Ya. Salah ya. Jadi 3 huruf tadi itu bertepatan di bertemu dengan langit-langit yang tadi aku Ya. yang akunnya Redmi Anda bawakan dengan nama siapa ini? Halo? Ya, halo. Ya, kita praktek yang tadi ya. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Sebelumnya dengan ibu siapa ya? Bujana Oh, Bu Marjana. Dari mana Bu Marjana? dari Purwasari. Masya Allah, Purwasari ternyata dekat ya Bu ya. Iya, betul. Masya Allah. Jika berkenan Ibu bisa bergabung langsung ke Ar-Royan. Itu kalau langsung tatap muka itu di hari malam Selasa biasanya Bu. Jadi malam Selasa. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya, kita praktek. Ja, ya, sya. Ja, ya, sya. Ja, Ya, ja, ya, ja, ja, ya, ya, sya. sya. Alhamdulillah. Langsung saja nggih. Untuk praktek kita agak percepat. Itu sudah tadi untuk yang di tengah lidah. Sekarang kita bagian yang atas. Ya. Jadi ujung lidah itu bertemu dengan langit-langit ya. Bagian langit-langit hurufnya ada 3. Ya. Jadi yang pertama yang paling agak atas sendiri hurufnya ro. Ro, ri, ru. Kemudian yang ke agak bawahnya sedikit ada huruf na dan yang ketiga ada huruf la. Ya, jadi kalau kita gabung ro, na, la. Ro, na, la. Ujung lidah ingat nggih, ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Yang pertama ro, yang kedua na dan yang ketiga la. Jadi ada tingkatannya. Kalau ro tempatnya agak di atas sedikit, kalau na agak turun sedikit dan ketika la bawahnya sedikit. Ya. Coba kita bersama-sama di tempatnya masing-masing. Ro. Kemudian na. Kemudian terakhir la. Kita gabung ro, na, la. Iya. Insya Allah karena nanti biar waktunya lebih efisien, nanti ketika ada yang bertanya di akhir saja ya. Kita langsung ke bagian selanjutnya. Masih ujung lidah, karena lidah ini fungsinya sangat banyak sekali ya. Jadi masih ujung lidah, itu ujung lidah bertemu dengan gigi ya, gigi seri atas. Saya lingkar ini. Hurufnya ada 3 ya. Hurufnya ada 3 apa saja? Huruf yang pertama adalah ta, ta, ti, tu, bat, bat. Ingat huruf ta itu sifatnya adalah hames. Hames itu apa? Hames itu adalah
udara yang mengikuti keluarnya huruf hijaiyah. Jadi ketika kita mengucapkan ada udara yang mengikuti ta, ti, tu, ya, bat. Nah, kemudian yang kedua hurufnya da, ti, tu, bat. Nah, huruf dal juga merupakan qalqalah atau memantul, ya. Jadi dipantulkan kembali. Bad, dati, tu, bad. Semuanya bareng-bareng. Iya. Sekarang kita lanjut yang ketiga, hurufnya itu ada huruf po. Ya. Jadi ujung lidah ini dikenakan gigi seri atas, ya. Dipadalkan atau dikenakan istilahnya. Po, ti, tu, beto. Ya. Jadi huruf po itu juga qalqalah, memantul. Huruf qalqalah itu ada berapa? Huruf qalqalah itu ada ba, ju, ti, to kalau kita gabung, ya. Berarti ba, jim, dal, po sama huruf po, ya. Kalau digabung biar mudah, baju, ti, to, ya. Huruf yang mantul. Nah, salah satunya adalah huruf po dan da ini. Kita ulangi, ta, kemudian da, kemudian po. Kita gabung, ta, da, po. Iya. Ini adalah yang ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Sekarang biar cepat saja, nggih. Nanti ya, jika bertanya di akhir saja. Kemudian selanjutnya adalah yang ini, bagian ini. Masih alisan, ya, lidah. Ujung lidah, ya, masih ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi di antara itu, di tengah-tengahnya ini. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi ujung lidah bertemu dengan antara gigi atas dan gigi bawah di tengah-tengah ini. Hurufnya ada 3, ya. Yang pertama sa, si, su, batha, bisi, husu, ya, sa. Jadi ujung lidah itu dikenakan gigi antara gigi atas dan gigi bawah. Sa, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, hampir sama dengan da, tapi ada titiknya sekarang. Hurufnya za, zi, zu, za, zi, zu, baz. Ya. Sekarang yang ketiga hampir sama dengan po, tapi ada titiknya juga. Hurufnya adalah zo, zi, zu, zolimi. Iya. Jadi 3 ini merupakan ujung lidah bertemu dengan antara gigi seri atas dan gigi seri dan gigi bawah. Jadi di antara ini, di tengah-tengahnya. Hurufnya ada 3 ini. Insya Allah mudah. Sa, za, zo. Nah, kemudian, ya, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, ya, maksudnya yang selanjutnya masih ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. Kalau tadi bertemu dengan atas, sekarang bertemu dengan yang bawah. Hurufnya ada 3 juga. Yang pertama, jadi ujung lidah, ya, ujung lidah bertemu dengan gigi bawah, bagian bawah. Yang pertama adalah sa, si, su, basa,
Ya. Selanjutnya za, za, zi, zu. Ingat ya, ketika tadi kita mengucapkan fathah berarti kita membuka mulut. Ketika kita mengucapkan kasroh, kita menurunkan bibir bagian bawah. Ketika kita mengucapkan domah, kita memonyongkan mulut. Za, zi, zu, zu, za, zi, zu. Kemudian yang terakhir huruf yang mirip dengan huruf sa tapi ini berbeda, yakni huruf so, so, si, su, bes, bes, so, si, su, bes. Ya. Jadi 3 ini kita akan praktek saja karena yang huruf sod lumayan ya. Kita akan praktek bersama-sama saja. Sebentar. Ya, coba bareng-bareng. Sa, Sa, za, za, so. so, So. Sa, za, so. Sa. Sa, Za. za, so. Fokus ke so ya. So ini ingat ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. So. so, 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 Sirotol. sirotol, Sirotol. sirotol, Pada intinya ketika huruf ini harus kita ulang-ulang terus ya, kita membiasakan ketika mungkin belum fasih, apalagi di huruf sod, 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 sod. Shod. Kemudian yang terakhir dari alisan, yakni huruf. Nah, ini maksudnya adalah huruf do. Coba. Bo. Jadi di tengah, maksudnya lidah ini bertemu ke samping kanan atau samping kiri. Jadi di antara itu. Coba bo, Bo. bo, Bo. di, tui, du, du, walad dhalin. walau Walad dhalin. walau Ya, jadi huruf yang memang agak sulit itu adalah huruf shad, kemudian huruf do. Huruf do itu harus kita sering-sering ulang sendiri. Kita biasakan. Ya, kuncinya tadi sudah ada ya. Jadi bagian alisan ini memang banyak sekali. Ada 18 huruf yang itu dikelompokkan ke 10 makhraj. Kita belajar sama Ustadz di pondok. Ayo keluar semua. Ayo. 4, Keluar 5, semua. 6, 7, intinya ada 10. Jadi 10 makhraj ini dikelompokkan di dalam 18 huruf ini. Kita lanjut kembali. Saya mute dulu. Sekarang ke asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu adalah dua bibir. Jadi huruf hijaiyah yang keluar dari dari bibir kita. Ya, dari bibir kita.
hurufnya seperti yang sudah di maksudnya di slide ini. Yang pertama yakni huruf fa. Huruf fa keluar dari di dalam bibir yang bagian bawah. Jadi keluar dari dalamnya bibir yang bawah. Bibir yang bawah, nah, kemudian dikenakan ujung gigi seri atas. Fa, 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 fi, fu, bef, bef, fa. Jadi intinya bibir ya, bibir yang bawah dan yang maksudnya bibir yang bawah ini bagian dalam itu dikenakan gigi atas, dua gigi seri atas. Fa, fa, fi, fu, bef. Coba kita ke Mbak Anissa, coba saya bukakan dulu. Coba fa, Fa, fi, fi, fu, fu, bef, baf, anfusakum, anfusakum, anfusakum. anfusakum. Ya. Ya, lanjut ke Mbak Naila coba. Mbak Naila Aziza. Kita lanjut ke Mbak Ulfa Zada coba. Coba fa, Fa. Fa. fi, Fi. fu, Fu. bef, Baf. anfusakum. Fusakum. Nah, jadi seolah-olah ketika kita mengucapkan itu mulut kita mau mengucapkan fa. Jadi anfusakum. Coba. Fusakum. Iya. Lanjut Mbak Naila coba. Mbak Ziza bisa dibuka mungkin suaranya. Sudah saya buka ini. Iya, belum ada. Mbak Nur Siska. Ya, kita latihan ke fa. 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 Fi. Fi. Fu. Fu. Anfusakum. 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 Ya. Kita lanjut lagi yang Mbak yang Bu Janah coba. Bu Janah. Bisa dibuka suaranya, sudah saya buka di sini. Bu Janah, yuk fa. Ya, Mbak Hana saja dulu berarti ya. Fa. Yuk Mbak Hana. Ya, belum ada tanggapan. Berarti saya muter aja dulu. Kita lanjut saja biar cepat. Selanjutnya masih di bibir. Ya, yang selanjutnya adalah wawu, ba dan mim. Ya, di sini ada keterangan keluar dari antara dua bibir, yakni bibir atas dan bibir bawah. Hanya saja
untuk wawu bibir membuka. Ya, ketika wawu itu bibir membuka, sedangkan ketika ba dan mim bibir membungkam. Jadi keadaan membungkam. Langsung ke praktek saja. Ma. Jadi ketika itu membungkam terlebih dahulu. Ma, mi, mu, bam. Kemudian ketika ba. Jadi awalnya kita menutup dulu. Ba, bi, bu, bab. Jadi antara bibir atas dan bibir bawah ketemu. Babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Huruf ba merupakan qalqalah, memantul. Tadi sudah dikatakan di awal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf wa. Ya, ketika wa berarti bibir membuka. Wa, wi, wu, bau. Contohnya kita ke surat Al-Fatihah ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, jadi ketika maliki yaum itu mulut kita dalam keadaan memonyong. Maliki yaumiddin. Ya, insya Allah Asy-Syafatain selesai. Kita lanjut biar waktunya, karena sudah jam 4 lebih 48. Insya Allah nanti jam 5 kita cukupkan insya Allah. Al-lisan. Kalau al-lisan sudah tadi, kita al-khayshum. Ya, al-khayshum atau makharijul huruf yang terakhir, yakni al-khayshum. Al-khayshum, jadi al-khayshum ini adalah rongga hidung. Jadi hidung ini ternyata juga memiliki tempat keluarnya huruf. Intinya hidung ya itu ada persyaratannya. Ya, adapun huruf-hurufnya yaitu huruf-huruf gunnah, mim dan nun dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, jadi huruf hijaiyah mim dan nun dengan ketentuan sebagai berikut. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Jadi tempatnya di hidung. Ya, di hidung. Yang pertama ketika nun bertasydid. Ya, nun bertasydid apa? Ya gunnah. Tasydid itu yang kayak huruf W kecil di atasnya. Maka setiap nun yang ada atasnya ada tasydidnya, maka kita gunnahkan. Misalkan gunnah. Nah, ketika kita tutup untuk mengetesnya, kita menutup hidung. Ya, kita tutup hidung kita. Ketika suaranya itu tidak bisa, maka itu bisa dikatakan benar. Gunnah. Nah, maka suaranya akan hilang karena tempatnya di hidung. Gunnah. Nah, maka akan hilang ketika kita tutup hidung kita. Selanjutnya syarat yang kedua adalah mim bertasydid. Sama. Kalau tadi nun, sekarang mim ada tasydidnya, ada wawu kecil di atas. Ada maksudnya ada huruf W kecil di atas. Ya, misalkan mim ba. Ketika kita tutup akan hilang. Mim. Nah, maka akan hilang karena di tempatnya di hidung tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Idgham bi gunnah itu yang gimana? Idgham bi gunnah itu contohnya misalkan nun sukun bertemu dengan ya misalkan may ya'mal, maka suaranya akan hilang ketika kita tutup. Ya, begitupun iklab. Ya, iklab. Iklab itu ketika misalkan huruf mim ya, huruf mim atau misalkan nun sukun, kemudian ada tanda kecilnya, biasa ada tanda mim kecil di Al-Qur'an misalkan
Mim ba'di, mim ba'di yang awalnya dibaca min ba'di, tapi karena ada mim kecilnya di atas maka menjadi mim ba'di. Misalkan itu hanya contoh, ya. Contoh lagi, yambu'a, yambu'a. Nah, insya Allah seperti itu. Kemudian ikfa hakiki, ya. Ikfa hakiki itu banyak sekali contohnya, ya. Contohnya misalkan huruf nun sukun bertemu dengan shad misalnya. Min siyamin, min siyamin, min siyamin. Ketika kita tutup min siyamin maka akan hilang karena tempatnya di hidung tadi, gunnah, ya. Yang terakhir adalah syaratnya mim sukun, ya. Mim sukun atau mim mati, ya, yang bertemu dengan mim atau ba. Jadi mim sukun misalkan bertemu dengan huruf mim atau idgham mimi misalkan, ya, idgham mimi. Idgham mimi itu adalah huruf mim sukun bertemu dengan mim, ya. Kemudian ketika misalkan mim bertemu dengan ba tadi, nggih, mim ba'di, mim ba'di. Ketika kita tutup hidung kita maka akan hilang suaranya. Itu tanda-tandanya ketika kita dikatakan benar, ya, maksudnya mendekati benar, masih benar, ya, di gunnah ini. Insya Allah itu, ya, awatifillah rahman wa rahmatullah, presentasi kita atau tahsin belajar kita pada sore hari ini. Misalkan ada yang bertanya, bisa bertanya. Saya buka terlebih dahulu. Ya, silakan ketika ada yang bertanya dari materi tadi. Ada yang kurang jelas mungkin? Jika ada yang bertanya silakan mungkin. Saya Zat. Ya, silakan. Izin bertanya tadi. Ya. Tentang huruf ro. Kan saya tadi belum menyimak ya untuk yang huruf ro. Ya. Ro, ya. Ro. Sebentar, ya. Huruf ro itu ujung lidah, ya, bertemu dengan langit-langit. Berarti ini tandanya langit yang paling atas sendiri. Kan ada tingkatan. Ya. Na berarti di bawahnya ro, dan ketika la itu bawahnya nun. Jadi ketika ro itu kita menggetarkan lidah kita. Ro, coba. Ro. Ro. Ri. Ri. Wu. Wu. Ber. Bab. Ber. Bab. Ya. Jadi huruf ro itu nanti masih terbagi. Jadi ada yang tebal dan tipis. Tapi insya Allah kita akan bahasnya bukan di materi ini. Kita hanya fokus di materi ini makharijul huruf, tempat keluarnya huruf saja. Nanti insya Allah kita akan ke materi yang selanjutnya ketika kita mungkin masih serius dengan belajar tahsin online ini. Gitu, nggih. Jadi ketika ro, Kita. ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang paling atas. Ro. Ri, ru, ber. Oke, silakan ketika ada yang bertanya lagi. Gimana? Sudah jelas atau belum?
Tadi Mbak Nur Siska sudah izin. Afwan izin keluar dulu Ustadz. Syukur ilmunya ya Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat. Ketika ada yang mau bertanya silakan bisa melalui chat juga mungkin atau langsung silakan. Masih ada waktu sekitar 3 menit untuk kita. Oh, Mbak Anissa mungkin atau Mbak Naila atau Mbak Ulfa atau Pujana. Belum ada, Ustaz. Kenapa? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, selama ini saya ucapkan terima kasih sekali atas bimbingannya, namun saya belum bisa mengikuti dengan maksimal Ustadz, karena apa? Maklum sudah tua sehingga itu kalau membaca huruf itu belum bisa fasih dan sudah terlanjur kaku, lidahnya, mohon maaf sekali. Itu yang saya haturkan, sehingga nanti kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bu, tidak mengapa insya Allah. Jadi ketika nanti ke prakteknya insya Allah ke materi selanjutnya Bu. Jadi untuk ini hanya pengetahuan dulu saja Bu, untuk pengenalan saja terlebih dahulu. Nah mungkin nanti kedepannya kita akan lebih ke praktek juga. Jadi kalau ini kita pengenalan dulu. Oh ternyata huruf ini keluarnya di sini toh. Oh ternyata huruf oh itu ternyata keluarnya di bagian belakang toh ternyata. Selama ini mungkin hanya ngawur saja mungkin membacanya begitu. Iya betul sekali. Jadi sehingga ilmu turun temurun Ustadz ya. Yang saya miliki ilmu turun temurun sehingga belum bisa membaca huruf dengan benar gitu. Ya. Jadi ini untuk hanya pengenalan dulu saja. Kalau yang lain mungkin misalkan sudah bisa, kita ikuti saja, tidak mengapa. Insya Allah tidak ada salahnya insya Allah untuk ilmu itu. Amin. Terima kasih sekali Ustadz. Sama-sama. Jadi insya Allah kita akan lakukan ini setiap Kamis nih, ibu-ibu atau mbak-mbak sekalian. Insya Allah. Insya Allah. Nanti insya Allah kalau ketika mengikuti sampai selesai program ini, insya Allah ada sertifikat dari kami mungkin insya Allah itu. Dan insya Allah setiap pertemuan akan ada file untuk slide ini akan kami kirimkan. Jadi untuk bisa belajar sendiri di rumah ya. Jadi insya Allah gratis untuk PDF-nya ini. Jadi bisa dipelajari di rumah. Ya, dipelajari terlebih dahulu slide-slide ini bisa digunakan untuk materi juga, untuk belajar juga insya Allah. Terima kasih. Insya Allah ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? cukup Ustaz. Insya Allah cukup ya. Alhamdulillah sudah jam 5 karena di awal katanya kita 30 menit ternyata molor sampai 1 jam, tapi insya Allah tidak masalah. Untuk ilmu insya Allah tidak ada salahnya. Jadi pertemuan pertama makharijul huruf insya Allah tuntas, walaupun mungkin terlalu cepat materinya. Karena apa? Ya karena kita hanya dikejar 4 kali pertemuan saja. Begitu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah.